Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi, baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita akan sama-sama merenungkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Allah itu tertawa, salah satu sifatnya tertawa. Untuk menyikapi sifatnya Allah ini, Allah tertawa, kita tidak boleh membayangkan sesuatu bagaimana ketawanya Allah ya, atau menyelewengkan artinya. Kita hanya percaya Allah tertawa. Dan kesimpulan kita adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam segala sifat, termasuk tertawanya. Jadi jangan pernah membayangkan Allah ketawanya begini. Yang jelas kita cukup imani Allah itu tertawa. Mari kita renungkan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang panjang tentang manusia yang paling terakhir masuk surga setelah dicuci sekian lama di neraka, merasakan siksanya. Ini hamba berdoa kepada Allah terus menerus, ya Allah keluarkan aku dari tempat ini, saya tidak tahan lagi panasnya, begitu membara. Ketika hangus kulitku kembali lagi, hangus kulit kembali lagi, tidak sempat merasakan mati, utuh kembali kulit, itu terus menerus, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari neraka ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, kalau aku keluarkan engkau dari neraka ini, apakah kamu berjanji kepadaku untuk tidak meminta lagi sesuatu? Ini hamba berkata, bersumpah demi Allah, kalau aku dikeluarkan dari tempat ini, dari neraka ini, saya tidak lagi minta sesuatu kepadamu. Allah kabulkan. Dia keluar dari neraka, tidak merasakan lagi panasnya. Panasnya neraka yang membakar. Lalu dia di surga, berdoa lagi kepada Allah. Dia langgar sumpahnya, padahal baru saja bersumpah tidak meminta lagi sesuatu. Karena dia lihat surga, ya Allah dekatkan aku dengan pintu surga. Lalu Allah berkata, bukankah engkau sudah bersumpah kepadaku untuk tidak meminta sesuatu lagi?
Bukankah engkau sudah bersumpah tidak meminta sesuatu lagi ketika aku keluarkan engkau dari neraka? Kenapa minta lagi? Demi Allah saya tidak akan minta lagi sesudah ini ya Allah. Dekatkan aku ke pintu surga. Setelah dikabulkan permintaannya, didekatkan ke pintu surga, dia melihat keindahannya luar biasa. Selama ini air yang tidak pernah dia rasakan di neraka, dia lihat air beraneka macam warnanya, ya, sungai-sungai di surga, sungai madu, sungai susu, sungai khamar yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dia minta lagi, berdoa lagi kepada Allah dengan permohonan yang sangat, ya Allah, kasih masuk ke surga. Baru dia minta, sudah berjanji, dia langgar lagi, kasih masuk aku ya surga ya Allah. Lalu disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Dan hamba ini ketika dia mengetahui Allah tertawa, dia bersumpah, demi Allah, kalau Tuhan sudah tertawa, maka dia akan lagi memberikan kebaikan yang lebih banyak. Dikasih masuk ke surga. Setelah itu, surga ini yang cuma seluas bumi ditambah lagi oleh Allah sampai 10 kali lipat, sampai hamba ini berteriak, saya puas ya Allah, saya puas ya Allah, saya puas ya Allah, tidak meminta lagi sesuatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, Nabi juga tertawa menyampaikan ini hadis. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan ini hadis, ketika Allah tertawa, dia tertawa, para sahabat bertanya, kenapa kamu tertawa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis ini, Allah tertawa, Rasulullah tertawa, maka aku pun tertawa. Inilah yang kita merenungkan hadis tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketawa. Namun dalam hadis ini ada 4 pelajaran penting yang mau kita petik. Yang pertama, bahwa sifat anak manusia itu tidak pernah puas, khususnya di dunia ini yang namanya kebaikan. Yang kedua, yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwasanya nikmat surga itu luar biasa, sangat menggoda. Dan yang ketiga yang harus kita petik pelajaran dari hadis ini, berbaik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di keempat, inilah poin yang insya Allah kita perdalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tertawa. Mari kita renungkan satu persatu. Manusia memiliki sifat tamak tentang kebaikan, khususnya di dunia ini, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia tidak akan pernah puas masalah dunia. Andai Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada manusia 1 gunung emas, yang mana 1 gunung emas ini tidak habis dimakan oleh anak cucunya, keturunan, mungkin 7 turunan tidak habis. Tapi apa yang diinginkan oleh manusia, kata Rasulullah, pasti dia menginginkan yang kedua. Kalau dikasih lagi yang kedua gunung emas, yang tentu tidak bisa dihabiskan, 1 gunung emas lagi tidak bisa habis, karena dia sudah memiliki 2 gunung emas, dia lagi ingin memiliki rasa yang ketiga aja, gunung emas yang ketiga. Dan begitu seterusnya, ketika Allah mewujudkan kepadanya apa yang diinginkan tentang dunia, manusia itu tidak merasa puas, ya. Contohnya lagi Qarun. Itu Qarun dulu dermawan, waktu belum terlalu kaya, selalu memberi sedekah, selalu menolong perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Qarun itu umatnya Nabi Musa sebelum kaya raya. Namun ketika kaya raya,
harta melimpah ruah. Sampai-sampai diterangkan dalam hadis ayat kunci petinya, tempat hartanya ini hartanya Qarun. Kuncinya saya kalau dikumpulkan satu tempat, saking banyaknya kunci peti hartanya, kuncinya saya dikumpulkan satu tempat, itu akan berat diangkat oleh 40 pemuda. Bisa dibayangkan bagaimana hartanya. Kuncinya saya diangkat 40 pemuda, kalau dikumpulkan semua kuncinya, itu susah terangkat. Sehingga dia menyombongkan diri, memamerkan hartanya. Banyak orang yang berandai-andai, coba saya bisa seperti dia. Bisa seperti dia, anakku bisa seperti dia, menantuku bisa seperti dia. Orang yang tidak memiliki akal, yang imannya rendah, berandai-andai kalau bisa seperti dengan Qarun. Adapun orang yang beriman, dia berkata dalam hatinya, amal soleh lebih baik daripada semuanya. Semua apa yang dimiliki Qarun itu fana, akan hancur. Amal soleh walaupun sedikit, diterima oleh Allah, itu kekal. Akan kita rasakan balasannya di akhirat nanti. Banyak yang menasihati, jangan lupa Qarun. Tapi dia berkata dengan penuh kesombongan, semua yang aku dapatkan ini bukan pemberian Allah, tapi semata-mata kepintaranku dalam mengelola ekonomi. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lama sesudah itu memperlihatkan kepalsuan materi. Ada lagi kisah tentang dua sahabat dekat, saling mencintai. Lalu suatu ketika sahabat ini membutuhkan uang, dia pinjam ke temannya, dipinjamkan. Datang setan menggoda, dia kasih tahu semua, itu temanku, dia beli tanahku, aku beli tanahnya, aku kasih ini uang. Diceritakan semua orang diam-diam, padahal dia cuma pinjam uang. Akhirnya ketika sudah mampu dia bayar, dia mau bayar ke temannya ini, ini sudah saya beli. Dimanapun kau bertanya, orang semua tahu bahwa saya beli tanahmu. Padahal dia cuma pinjam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya temannya ini jatuh sakit karena mungkin terlalu memikirkan tanahnya diambil teman dekatnya dengan cara yang curang. Menjelang kematian dia tulis wasiat kepada anaknya, tolong kalau saya nanti sudah meninggal, bacakan ke sahabatku ini. Apa isi wasiatnya? Di dunia ini engkau bisa mengatakan kepada orang bahwa tanahku kau beli, padahal sebenarnya hanya kau pinjam. Sekarang saya sudah meninggal, saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil, yang tidak ada lagi kedustaan di sana, bahwa engkau cuma meminjam, aku cuma meminjam uang kepadamu, tidak menjual tanah. Akhirnya dia ketakutan, ya, singkat cerita dia bertaubat. Inilah ketamatan manusia. Apalagi kalau di surga yang manusia terakhir masuk, ketika diberikan kebaikan oleh Allah, keluar dari neraka, berjanji tidak meminta, dia lihat surga, kasih dekat saya surga, dia rusak lagi janjinya. Setelah dekat surga, dia lihat lagi pintu, masuk ke pintu, dia lihat nikmatnya yang dahsyat, dia rusak lagi janjinya. Begitulah sifat azali manusia, ya. Sifat dasarnya tentang dunia, dia tidak akan pernah puas, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Masya Allah, apapun kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga, kata Rasulullah, semuanya belum pernah dilihat oleh mata. Kita tentu di dunia ini sudah melihat keindahan banyak sekali, apalagi ada YouTube, ada gambaran-gambaran surga, ini surga begini-begini, keindahan. Tidak ada apa-apanya itu. Semua kenikmatan dan keindahan yang ada di dalam surga belum pernah didengar oleh telinga. Bahkan kata Rasulullah, semua kenikmatan, keindahan yang ada di dalam surga belum pernah terbetik di hati kita bagaimana itu indahnya. Yang jelas Allah Maha Indah, Allah sendiri yang mendesain
mendesain surga supaya indah, supaya nyaman nanti penghuninya. Jadi kita tidak bisa membayangkan, sedangkan bumi ini, pemandangan-pemandangan, gunung-gunung, alam semesta, kalau kita lihat indah sekali, kita sudah terpukau. Namun di surga nanti mata-mata kita akan dimanjakan dengan keluar biasaan. Contoh misalnya bidadari, bagi laki-laki nanti ketika masuk ke surga, itu begitu cantiknya bidadari, begitu romantisnya nih bidadari yang mendampingi kita di surga. Asal kita mau keluar, bidadari berkata, jangan keluar, saya rindu, saya sayang sama kamu, gembira sekali kalau kau ada di sampingku. Tapi karena di surga banyak juga keinginan kita, ingin berkunjung ke sana kemari, ke keluarga, ingin berkunjung ke Rasulullah SAW, ingin berkunjung ke Umar bin Khattab, banyak kalau akhirnya kita pergi. Dan ketika kita pulang, kita kaget karena ternyata bidadari-bidadari yang kita tinggalkan bertambah kecantikannya. Setiap kita tinggalkan bertambah lagi kecantikannya, sehingga kita, kok tambah cantik, kok tambah cantik. Begitu romantisnya. Dan bagi perempuan yang masuk ke dalam surga, Masya Allah, lebih dahsyat dan luar biasa. Itu perempuan kalau dirinya dibilang paling cantik di dunia ini, Pak, dahsyat. Seorang perempuan nanti ketika dia masuk surga, bagaimanapun bentuknya di dunia ini, ya, ketika dia masuk surga, maka semua kecantikan bidadari itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Masya Allah. Dan kalau ada suami istri masuk surga, tetap dia bersama. Dan istrinya walaupun banyak bidadari, dia tidak akan cemburu karena dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari yang cantik. Dia dijadikan ratu di surga. Dan ini adalah kebanggaan perempuan kalau jadi seperti itu. Kita saja kalau ada raja, kemudian banyak permaisurinya, ketika ada satu diratukan, misalnya istri pertama, itu dia nggak pikir yang lain. Yang penting saya ini diratukan, saya yang berkuasa. Begitu juga nikmat yang ada di dalam surga. Namun ada nikmat terbesar nanti yang akan dirasakan oleh semua penghuni surga. Yang dijelaskan dalam hadis, ketika dirasakan itu nikmat, kita akan melihat terus-menerus tanpa berkedip, walaupun 1 minggu, kata Rasulullah SAW, kita akan terbangun. Karena ketika merasakan nikmat tersebut, nikmat-nikmat lain itu seakan-akan tenggelam. Begitu indah dan nikmatnya ini. Apa nikmat itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujud aslinya ke penghuni surga. Masya Allah. Di sini kita tidak bisa lihat Allah. Tidak ada yang bisa lihat Allah langsung. Namun lilladzina ahsanu bil husna wa ziyadah, kata ahli tafsir, bagi ahli kebaikan dia akan mendapatkan surga. Wa ziyadah artinya tambahan. Tambahannya adalah maksudnya melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud aslinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan wujudnya kepada penghuni surga, semuanya tertegun, semuanya bisa melongo, tidak berkedip, merasakan kenikmatan yang tidak ada lagi bandingannya, tidak bisa dibahasakan. Inilah yang mau kita miliki di dunia ini yang sementara. Inilah yang kita mau sungguh-sungguhi berbuat supaya kita ahli surga nantinya. Dan salah satunya seperti ini, hadir di tempat pengajian, membahas hal-hal seperti ini, mengkaji Al-Quran, supaya ada tambahan iman, ketenangan, dengan harapan yang kuat. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Ini sangat penting. Ini orang tadi tinggi sekali baik sangkanya, walaupun dia sudah bersumpah tidak meminta lagi, tapi dia yakin Allah Maha mengabulkan doa, tidak menolak permintaan, walaupun dia sudah
berjanji, demi Allah saya tidak pernah minta lagi kepadamu ya Allah, yang penting kau kasih keluar saya dari neraka. Setelah diwujudkan, dia langgar sumpahnya. Ya Allah, setelah saya lihat surga, kasih dekat dengan pintunya. Dia langgar lagi sumpahnya. Nggak berhenti meminta, berbaik sangka terus. Kalau minta lagi sama Allah, kasih masuk ke surga. Dia minta lagi, kasih masuk ke surga. Saya lihat itu pohonnya, yang mana pohon di surga batangnya itu emas, daun-daunnya kerikilnya emas, daun-daunnya zamrud, indah sekali, airnya bergeliurkan. Akhirnya dia minta, kasih masuk saya surga. Akhirnya karena ini hamba sudah bersumpah, dia langgar sebelum bersumpah, akhirnya Allah ketawa. Dan ketika Allah ketawa, dia bersumpah demi Allah, kalau Tuhan sudah tertawa, dia akan melebihkan pemberiannya lagi, sampai Allah mengatakan, ini untukmu 1 kali lipat, 2 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Akhirnya dia berteriak, ya Allah, saya sudah puas sekarang, saya tidak minta lagi, saya tidak minta lagi. Inilah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan kita berharap dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau mau minta surga, minta yang paling tinggi. Minta yang paling tinggi. Makanya di awal-awal saya ceramah, saya selalu minta yang paling tinggi. Karena perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan, berarti Allah juga yang memerintahkan. Perintah Allah, minta surga, surga yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Karena itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kasih masuk saya surga yang paling tinggi. Maksudnya kita nggak kena hisab, nggak disiksa dulu baru masuk. Kita minta kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah, dan sangkaan kita kepada Allah yang baik itu yang Allah lakukan. Ana inda dhanni abdi, saya senantiasa berbuat sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku berbaik sangka kepadaku, aku akan berbuat baik kepadanya. Ada cita-citamu setinggi langit, kau berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku, Allah akan kabulkan. Tidak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tertawa lantaran 2 orang yang saling ingin membunuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ketawa. Sahabat berkata, kenapa Allah bisa tertawa dengan 2 orang yang saling membunuh? Karena dua-duanya masuk surga. Tambah kaget lagi sahabat, kepo, ingin tahu kenapa ini dua-duanya masuk surga, padahal keduanya saling membunuh, ingin membunuh. Rasulullah katakan, yang satu orang beriman ketika terjadi perang, yang satu orang kafir. Orang kafir ini berhasil membunuh orang beriman tersebut, kemudian dia syahid, masuk surga. Orang kafir ini tidak lama sesudah peperangan terjadi, masuk Islam. Kemudian ada lagi genderang perang, seruan jihad, dia ikut mendaftar jihad. Akhirnya dia berperang dan terbunuh, masuk surga, dan ketemu dengan orang yang dibunuh tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yang dibunuh dan membunuh ketemu di surga. Bukankah engkau yang membunuhku? Ya benar. Tapi saya sesudah itu saya masuk Islam, saya perang lagi, masuk syahid seperti kamu. Dua-duanya masuk surga. Kemudian dalam hadis dijelaskan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, bertanya ke istrinya, apakah ada yang bisa dijamukan untuk tamu kita? Berapa istrinya Nabi di Madinah waktu itu ditanya semuanya kompak, tidak ada yang bisa dimakan wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar menemui sahabatnya dan menawarkan kepada sahabatnya,
Wahai sahabatku, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Semuanya semangat mau, tapi ada yang paling semangat dan paling duluan, saya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW memberikan kepadanya, silakan jamu tamuku. Pulang cepat-cepat dia. Tanya istrinya, ada makanan di rumah? Ada makanan, tapi cukup untuk anak kita saja ini. Kaget istrinya. Kaget suami, wahai Allah, saya sudah berjanji untuk menjamu tamu Rasulullah. Begini saja, urus anak tak supaya cepat tidur, karena sesudah Isya dia akan datang ini. Mungkin itu sudah sholat maghrib dia pulang, sudah Isya akan datang sama-sama. Urus supaya cepat tidur, dan makanan buat anak kita itu nanti untuk tamu. Akhirnya dia atur, istrinya yang udah cekatan, dia kasih tidur anaknya sebelum makan. Sudah Isya datang ini tamunya, Nabi bersama dengan suaminya. Dikode istrinya, kasih mati lampu. Baru kasih semua makanan untuk anak kita itu untuk tamu. Baru kita berdua piring kosong, matikan lampu, baru dipersilakan makan. Kita pura-pura makan juga, cepat-cepat, tapi tidak ada yang dicepat. Nah, kasih bunyi-bunyi juga piring, tidak ada cepat-cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa melihat orang seperti itu dan menjaminnya masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mendahulukan saudaranya, padahal mereka sangat membutuhkan sekali juga. Wa man yuqa syuhha nafsihi, siapapun yang dibersihkan hatinya dari sifat kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang yang beruntung. Masya Allah. Salat subuh, datang bersama tamunya sahabat itu. Rasul mengatakan, kalau mau kau lihat ada orang calon penghuni surga, ini nanti yang masuk. Ternyata sahabatnya itu yang menjamu tamunya. Lalu disampaikan, Allah tertawa lantaran perbuatanmu. Masya Allah. Kemudian hal lain yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Di zaman Nabi Musa, pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa 3 kali sehari lantaran seseorang. Waktu itu Nabi Musa bersama umatnya 70.000 sholat istisqa, sholat minta hujan. Allah tidak turunkan hujan. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa, umatmu ini hatinya kotor, dia berdoa seadanya, saya tidak meyakini kekuatanku bahwa aku bisa mengabulkan doa. Jiwanya kotor, hatinya tertutup. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, cari orang yang namanya Al-Barq Al-Aswad. Kalau kau ketemu, minta agar dia berdoa kepadaku. Bayangkan 70.000 orang dipimpin oleh Nabi Musa, sholat istisqa Allah tidak turunkan lantaran umatnya Nabi Musa banyak sekali dosanya. Berdoa tetapi tidak yakin, Allah tidak mau. Akhirnya Nabi Musa cari, siapa itu? Al-Barq Al-Aswad. Ternyata orang kulit hitam, ahli ibadah. Pas dia dapat, Nabi Musa alaihissalam, saya diperintahkan Allah, kalau ketemu kau agar engkau berdoa kepada Allah. Ini sudah 7 tahun terus menerus kemarau, agar engkau meminta kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Orang itu langsung mengangkat tangan, ya Allah, apakah engkau tidak menurunkan hujan lantaran sumber-sumber airmu sudah habis? Apakah engkau tidak menurunkan hujan lantaran tidak taatnya lagi angin kepadamu? Ini Nabi Musa dengar doanya, jengkel, menekan Allah ini kalau begini caranya berdoa, marah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur,
Nabi Musa, jangan, biarkan dia berdoa. Ataukah engkau marah lantaran para pendosa sehingga tidak menurunkan hujan? Bukankah engkau maha pengampun? Lalu Allah Subhanahu tertawa, menurunkan hujan sederas-derasnya. Terakhir, lewat 6 menit ini anunya masuk waktu Isya, ini terakhir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia, Allah tertawa, Allah gembira, Allah mencintai mereka kepada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan yang membuat Allah cinta, gembira, dan tertawa. Pertama, orang yang keluar jihad fisabilillah. Sementara banyak yang tidak mau jihad fisabilillah, tetapi dia tetap keluar berjuang. Sudah tidak kuat lagi semangat berjuangnya umat Islam, tapi dia tetap berjihad di jalan Allah, menjaga perbatasan. Karena dia tahu jihad ya resikonya kematian, tetap keluar. Itu membuat Allah gembira, mencintainya dan tertawa. Dan yang kedua, yang membuat Allah Subhanahu tertawa, gembira, mencintai hambanya, seorang hamba yang kasurnya empuk, istrinya cantik, tapi dia tidak ganggu istrinya, dia bangun qiyamul lail. Allah pun tertawa, gembira, dan mencintai orang seperti itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, gembira, mencintai seorang yang habis mengadakan perjalanan yang jauh sekali, bukan perjalanan dekat, safar yang jauh, sehingga capek sekali, sampai di rumahnya lelah sekali, tertidur, tapi dia paksa bangun qiyamul lail juga di malam itu. Dia tidak peduli rasa capeknya tidak mengalahkan inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah pun tertawa melihat hamba seperti itu. Buatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira, buatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan tertawa dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau Allah tertawa lantaran perbuatan kita, sebagaimana tadi sumpahnya awal hadis yang kita renungkan, demi Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa, dia akan memberi yang lebih. Sekira demikian ya renungan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penghuni surganya tanpa hisab, masuk surga, dan surga yang paling tinggi, bertetangga dengan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mulia. Itu yang kita selalu minta kepada Allah, surga yang tertinggi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.